Qur'ana tartila. Shadaqallahu azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allima ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanakallahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana. Subhanaka innaka antal 'alimul hakim. Ya. Iwafillahimakumullah jamaah Masjid Al-Falah dan juga teman-teman WNI baik di Korea ataupun dimanapun berada, semoga dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala, insyaallah. Pagi ini kita lanjutkan lagi bab riya, bab kalau di buku Syekh Muhammad At-Tamimi bab 36, terus kalau di syarah bab 35 ada perbedaan penomorannya di situ. Ya, jadi ini adalah sebuah rangkaian penjelasan atau rangkaian kita pembahasan terkait dengan tauhid, di mana ini adalah bab-bab tentang fondasi-fondasi keimanan kita semua, fondasi akidah, ya, dari bagaimana kita menyikapi terhadap tawakal, ya, terhadap takdir Allah, bagaimana kita menyikapi bagaimana sabar dengan atas segala takdir yang Allah telah tentukan. Terus kita takut, ya, khauf dan roja, ya, takut terhadap sisa Allah dan juga terus berharap atas segala ampunan dan juga nikmat dari Allah. Dan juga bagaimana kita terus melatih diri, ya, mengexercise, ya, bagaimana kita mengelola hati kita, mengelola keimanan kita agar senantiasa tertuju pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah bagaimana satu inti atau core dari tauhid kita adalah pertama kita beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada sesembahan apapun, ya, dalam bentuk apapun, ya, karena satu-satunya yang sesembahan yang hak, yang berhak diibadahi hanya Allah Taala. Dan juga kedua, bagaimana kita beribadah sesuai dengan tuntunan yang telah Rasulullah ajarkan, ya. Karena nggak ada satu-satunya manusia yang kita jadikan referensi dalam hal beribadah ubudiyah hanya Rasulullah SAW, Nabi akhir zaman. Jadi niatnya, ya, akidahnya harus lurus pada Allah Ta'ala, tauhid uluhiyah kita, dan juga caranya, how to-nya adalah dengan mengikuti risalah, mengikuti ajaran dari Rasulullah SAW. Karena agama kita agama yang dicontohkan, tauqifi, bukan agama kita hasil karangan, bukan agama hasil kira-kira atau perasaan, enggak, tapi agama yang telah ada contohnya, ada penjelasannya, ada dalilnya. Itulah bagaimana intisari kita bertauhid pada Allah Ta'ala dan juga bagaimana kita mengikuti contoh dari Rasulullah SAW. Jadi itu salah satu pemahaman dari kalimat dua syahadat kita, asyhadu illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya, kembali kepada bab, ya, pada kali ini penjelasan tentang bab riya, ya. Jadi riya ini sebuah bab yang luar biasa, luar biasa, maksudnya saking luar biasanya setiap hari atau setiap dari kita nggak ada yang bisa selamat dari riya kecuali yang telah Allah kehendaki, yang telah Allah selamatkan, gitu. Karena selama kita masih bernapas, selama kita masih berinteraksi dengan manusia, selama kita masih hidup, gitu ya, maka yang namanya riya, gitu ya, itu akan selalu ibaratnya mendampingi, gitu ya. Memang kalau yang merindukan pendamping beda, ya. Pendampingan dengan riya. Jadi selalu dimanapun, ya, jadi nggak di majelis itu. Makanya pentingnya kita di bab ini bagaimana kita saling mengingatkan, ya, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, bahwa kita itu ada loh yang namanya dikasih ujian dari Allah, itu namanya riya, gitu. Jadi kalau di sini ada istilahnya syirkul khafi, ya, atau ada juga syirkul sarair, ya, syirik tersembunyi. Ada juga syirkul asghar, syirik kecil. Itu sama, maknanya sama, gitu ya. Bukan syirik asli Garut, ya, tapi syirik asghar. Asghar itu kecil.
Kalau ciri asli Garut beda lagi. Nah, mungkin bisa dibaca dulu Al-Kahfi ayat 110. Yuk, dari kan. Dari kanan bahasa anak Pak. Waduh. Dari kanan dari saya bingung mana. Dimulai dari Kang Agus ya. Dulu Ya, kiri juga sama. Kang Agus sedunia. Halaman berapa ya? 126. Ya. 126. Kitab ya, ininya ya Kang Agus di kitab tauhid cerita tauhid. Iya, Al-Kahfi 110. Oh. perangko. Di kitabnya halaman 126 Kang Agus. Ya, 126. Pres nggak mau menjamin sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Katakanlah, sesungguhnya aku ini hanya seseorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku, bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah pada Tuhannya. Al-Kahfi ayat 110. Ya, jadi di sini qul innama, ya, katakanlah sesungguhnya ana basyar. Ini maksudnya Rasulullah ya berkata. Sesungguhnya Rasulullah itu basyar itu manusia, basyar. Mithlukum, mithlu itu artinya sama. Jadi kalau ada bahasa kata misal itu dari bahasa Arab, masalan dari kata misal. Mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Jadi seperti yang Rasulullah diwahyukan ya, kepada dia bahwa Rob kita semua itu adalah Allah yang wahid, yang esa, yang tunggal. Faman kana yarju liqa. Penekanan sini yarju liqa. Liqa itu pertemuan. Yarju berharap ya. Yarju liqa, berharap pertemuan. Rabbihi falyamal amalan salihan. Maka beramal, falyamal amalan salihan, beramal dengan amalan soleh. Wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Wala yusrik ya, dan jangan menyekutukan ya. Yusrik ini kalau di dalam bahasa Arab itu ya, dia sebagai fiil nakirah yang umum ya. Umum artinya itu bisa apapun ya, dengan sesuatu apapun, dengan siapapun. Tuh syirk ya. Jadi bisa dengan benda, bisa dengan manusia, atau dengan makhluk lain gitu ya. Seperti apa? Seperti setan itu bisa. Apapun. Bi'ibadati rabbihi ahada. Maka penekanannya kalau kita ingin berjumpa dengan Allah, berharap melihat wajah Allah, maka kita falyamal amalan soleh. Dengan apa tadi? Amalan solehnya nggak boleh tercampur dengan kesyirikan. Kalau amalan solehnya bercampur, ternoda oleh syirik, maka itu di sini nggak mungkin bertemu dengan Allah, atau nggak akan dapat melihat wajah Allah di sini. Nah sekarang kita, jadi apa sih riya itu? Riya itu dari kata ro'a, yuro, ya. Terus muro'atan, ya riya. Iya, ini bukan ria NS yang dagang kayak bukan ya. Tapi ini ria yang artinya memperlihatkan amal ya, memperlihatkan sesuatu
perbuatan amal ibadah supaya dipuji oleh orang lain, itu riya. Gitu. Dan ini derivatnya turunannya juga ada sum'ah, yaitu kita memperdengarkan. Ya maksudnya biar orang lihat, biar orang dengar apa sih yang telah kita lakukan. Nah apalagi di zaman sekarang nih, udah ada sosmed, udah ada YouTube, udah ada macam-macam ya. Jadi pintu untuk riya terbuka lebar itu setiap saatnya. Nah di sini penting kita mengkaji ilmu seperti ini supaya kita dalam melakukan ibadah atau amal soleh kita supaya jangan mudah ternoda. Jadi bagaimana orientasi kita hanya lillahi ta'ala. Meskipun kita harus mensiarkan pengajian, mensiarkan sebuah itu ya syiar Islam. Itu bagaimana kita dari awal starting pointnya harus lillahi ta'ala. Jadi seperti wazannya seperti jihad ya, jahada yujahidu, mujahada, jihadan. Jadi di sini akhirnya perlu memperlihatkan. Nah, riya itu adalah dosa besar atau dosa kecil? Coba, ada yang tahu nggak? Riya, dosanya dosa besar atau dosa kecil? Dosa kecil. Nah, kan ini syirik akbar apa syirik asgor tadi? Asgor ya. Sepakat asgor. Iya, syirik asgor. Asyir ya. Asgor. Benar, asgor. Nah, dia tergolong dosa besar atau dosa kecil? Dosa seasar besar. Nah, kenapa dosa besar? Karena dia adalah syirik. Syirik itu dosa besar. Jadi kenapa disebut syirik asgor untuk membedakan dengan syirik akbar? Ya, syirik asgor aja dosa besar, apalagi syirik akbar. Kenapa syirik asgor ini dosa besar? Karena efek dari riya ini adalah neraka jahanam. Efeknya. Jadi sangat luar biasa, dahsyat dan sangat berbahaya itu ya. Seperti yang hadis masyhur, tiga kelompok manusia yang telah diceritakan oleh Rasul. Pertama, kelompok orang yang diberikan nikmat oleh Allah berupa keberanian, kekuatan, keterampilan dalam hal berjihad. Diberikan nikmat Allah dan ketika ditanya nikmatnya untuk, jadi ini salah satu poin di mana ketika nikmat kita diberikan oleh Allah akan ditanya di yaumil akhir nanti. Salah itu tadi nikmat keterampilan, kekuatan, ya, nikmat ketangkasan untuk berjihad. Maka ketika satu kelompok itu atau hamba Allah itu ditanya nikmat itu apa untuk berjihad, ya demi menegakkan agama ya, demi karena Allah Ta'ala. Tapi di yaumil akhir enggak, karena Allah Maha mengetahui yang gaib, maka Allah tahu si hamba ini bukan karena Allah ya, tapi karena dibilang supaya kuat, supaya dipanggil syahid, dipanggil mujahid dan seterusnya. Maka di situ dibalikan lagi, dicampakkan ke wajahnya, diseret ke neraka jahanam. Gitu ya. Ini yang jihad ternyata jihad palsu, gitu ya. Ada lagi ya, ilmu. Ini buat para penuntut ilmu dan juga para ustadz dan semuanya ya, baik guru atau muridnya. Ya intinya diberikan nikmat Allah berupa untuk sebuah ilmu itu ya, ngajarin ilmu atau juga dalam majelis dia sering rajin lah ya belajar dan juga mengajar, dan juga qori juga termasuk di situ. Di situ dia belajar ya, dan juga bacaan Qurannya bagus dan seterusnya, tapi pada yaumil akhir nanti dia bukan karena Allah, tapi supaya dibilang dia penuntut ilmu dan juga orang yang suaranya bagus, dicampakkan lah. Dan terakhir dengan harta ya, atau sedekah. Diberikan nikmat oleh Allah harta yang banyak gitu ya, maka dia terus bersedekah, banyak bersedekah, dikatakan supaya banyak amalnya, yang ternyata Allah Maha mengetahui yang gaib,
Maka sedekah itu bukan karena Allah, tapi karena supaya dibilang dermawan. Maka dicampakkanlah ke wajahnya, diseret ke neraka jahanam. Itu gara-gara riya. Jadi luar biasa efek riya yang sangat halus tersembunyi ya. Seperti semut hitam di atas batu hitam di tengah malam lagi mati lampu gitu ya. Lengkap. Kelihatan nggak tuh semutnya? Nggak kelihatan. Seperti pula riya. Nah halus banget karena ada di dalam hati. Dan hanya Allah yang mengetahui apakah orang itu ada unsur riya atau enggak. Nah ini konteksnya berarti apa? Kemuasaan pada diri masing-masing. Kita nggak bisa, Kang Agus riya gitu kan. Enggak, saya Agus bukan riya gitu ya. Nah nggak bisa karena apa? Karena itu urusan hati. Bahkan Rasulullah sendiri atau malaikat sendiri makhluk yang bukan tahu hal yang gaib ya, kecuali diberitakan oleh Allah Ta'ala. Nah itu. Nah, jadi di situ dosa besar. Nah, sekarang setelah dosa besar, kita tahu dosa besar nih. Udah kita pahami, oke, dosa besar. Terus bagaimana kita beramal? Jadi ada amal di mana amalnya itu ternoda atau terkontaminasi oleh yang namanya riya. Yang terkontaminasi oleh riya. Jadi nggak hanya nggak hanya udara ya bisa terkontaminasi, tapi hati kita juga bisa terkontaminasi. Jadi ya, maka ada 3 jenis, ada 3 fenomena. Yang pertama, dia terkontaminasi riya sejak awal. Jadi dari awal ini sebelum dia melakukan apapun, udah emang pengennya dipuji oleh orang, pengennya dipuji oleh para follower netizen. Nah, itu dari awal begitu. Contohnya ya, nauzubillah. Maka kalau udah dari awal begini, gimana ini amalnya? Maka pahalanya berapa? 0. Minus. Bahkan dia dapat dosa. Ya. Jadi kalau dalam kita belajar matematika ya, ini 0, 1, 2, 3 ya, sumbu X. Maka dia nggak mungkin positif, tapi dia dapatnya negatif. Misalnya negatif 1 juta gitu ya, gara-gara riya. Ini wilayah orang yang dari awal niatnya pengen riya, dipuji oleh Allah. Nauzubillah. Jadi bisa mungkin dari awal sebelum kita ngapa-ngapain baik itu zahir ataupun batin, baik itu ngaji ataupun ngaji online ataupun offline, sebelum pencet enter baca bismillah supaya amal kita diterima oleh Allah. Niatnya lillahi ta'ala. Sebelum posting sesuatu, sebelum ngomong sesuatu, niatnya karena Allah. Jadi kalau kita niatnya supaya netizen nih nge-like gitu ya, ngasih lope gitu di Instagram, atau ngasih jempol di Facebook, atau nambah subscriber di YouTube. Nah, itu niatnya udah bukan karena Allah. Gitu. Nah, jadi udah pahalanya 0, dapat dosa. Terus berikutnya in the middle. Di tengah perjalanan. Ya. Di tengah proses beramal. Kita udah bismillah ya, lillahi ta'ala. Ngaji, jebret, duduk gitu ya. Kalau duduk nggak jebret suaranya ya. Duduk set gitu ya. Salah suara. Nah, duduk terus ini ceritanya nih ada akhwat itu ya. Nah, yang jomblo akhwat datang. Jadi gimana caranya dapat perhatian misalkan. Ya, untung nggak ada akhwat di sini ya. Nah, contoh itu. Jadi dia supaya dilihat oleh orang lain. Bumbung dia jomblo supaya dapat jodoh gitu ya. Maka dia cari perhatian. Oh, nih
saya rajin loh ngaji kayak gitu. Itu udah niat. Jadi di tengahnya udah oke, tapi di tengah ada sesuatu yang bikin dia teralihkan. Nah ini gimana nih ceritanya kalau begini? Tersesat di jalan. Tersesat di jalan. Tanya Pak Sopir ya, supaya nggak tersesat. Nah, di tengah proses ini, maka ada pendapat ya. Pertama, berusaha diusir. Siapa yang diusir? Ahwat. Sirianya, jangan awatnya. Dia lu sendiri. Berusaha mengusir Ya. Syria, ya. Berusaha, ikhtiar, ada effort. Kalau berusaha mengusir itu ada dua kemungkinan, bisa berhasil mengusir Syria ini atau nggak berhasil. Ada dua kemungkinan karena namanya berusaha, ya. Dia udah atau lagi ngaji nih, tiba-tiba datang Pak Dubes, jadi Pak MC langsung, siap Pak Dubes gitu, Pak Dubes butuh apa Pak gitu ya, kayak gitu. Siap, karpet merah gitu kan, kayak gitu. Gimana cara dapat perhatian atau dapat pujian, ya. Tapi dia Bismillah nih, pokoknya ini harus lillahi ta'ala gitu ya, berusaha terus. Nah, jadi bisa berhasil, bisa Tidak. gagal dalam mengusir. Insya Allah dua-duanya dapat pahala. Karena namanya yang penting berusaha, ikhtiar. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesuai dengan kesanggupan dia. Sedangkan ada usaha dari hati dia melawan namanya ria itu. Ya mungkin kalau di barat konternya beda ya, antara berusaha atau enggak. Tapi insya Allah sama-sama dapat pahala. Ya insya Allah sih gedean yang berhasil pasti ya, harusnya kontennya lebih gede dari Allah. Tinggal berusahanya ini. Jadi udah di tengah proses ini. Tadi kan ada yang berusaha nih, ikhtiar nih supaya melawan rasa ria ini, gitu kan, melawan godaan ria. Ada yang berusaha melawan, ada yang menikmatinya. Kalau orang bilang di surfing, ya, di berselancar di atas ria, bukan di atas ombak ya. Jadi menikmati ria itu, menikmati ria. Jadi udah artinya udah apa namanya, tadi udah ngaji, terus ada seseorang yang ingin kita cari perhatian gitu ya, dinikmati terus gitu ya. Maka di sini dilihat ya, jadi ada dua pendapat. Pertama, dia jadi apakah tercampur ataukah emang nggak tercampur. Ini yang bab 3. Jadi kalau dia menikmati ya, terus apa namanya, nggak diteruskan, maka dia merusak ya, merusak amalnya gitu. Kalau dia menikmati. Berikutnya setelah di tengah proses, maka di akhir setelah beramal. Jadi ini udah selesai, kita kayak baratnya habis sedekah ke sebuah masjid gitu ya. Misalkan habis ngasih 1 juta won atau 10 juta won ke Masjid Al-Falah gitu ya. Gawan kan Masjid Al-Falah habis dapat bonus dari pabrik gitu ya. Ya, habis dapat bonus dari pabrik 10 juta jebret gitu ya. Udah kelar tuh. Awalnya ikhlas gitu ya. Tapi pas di akhirnya kepikiran, oh asik nih kalau diposting di sosmed ya. Iya. Biar dapat pujian gitu, biar dapat lope-lope atau like-like kayak gitu. Ini contoh aja nih. Apa namanya? Maka kalau di akhir ada dua pendapat gitu. Pertama, apakah
si riya ya, berarti dia sum'ah ya, untuk memperdengarkan, setelah memperdengarkan amal-amal dia setelah udah kelar. Ya. Maka kalau pendapat pertama itu bercampur nggak? Nggak, ada yang nggak bercampur. Jadi pendapat ya Imam Ahmad gitu ya, Imam Ibnu Rajab juga. Jadi di situ dosanya itu ketika pas dia riya di akhirnya aja. Jadi udah amal udah selesai, udah insya Allah diterima. Terus ketika riya itu masa dosanya dosa riya itu aja, nggak mempengaruhi amalnya yang udah kelar. Jadi itu artinya nggak bercampur. Itu makanya dia tetap dapat pahala di amalnya, tapi dapat dosanya yang pas ketika dia melakukan riya. Nah, kalau pendapat Ibnu Qayyim gitu ya, dalam Al-Wabil Sayyib, dia udah bercampur nih. Jadi riya yang di akhir itu atau sum'ah di akhir itu merusak amalan yang sebelumnya. Jadi ini khilaf ya. Ada yang bilang terhapus, ada yang nggak terhapus. Itu pilih mana? Mau yang pertama, yang kedua? Ya, mudah-mudahan sih bisa kalau kita mau pilih yang pertama itu ya sudah, jadi supaya amal kita terima, mudah-mudahan itu bisa pendapat yang benar ya, mudah-mudahan. Nggak tahu juga, bisa juga ya udah gara-gara riya di akhir amal kita jadi angus semua. Nah itu terkait dengan bagaimana amal yang bercampur ya. Setelah kita mengetahui bahwa riya itu dosa besar, yang bagaimana amal itu bercampur atau ternoda oleh yang namanya riya. Yang ketiga adalah bagaimana kita menghindari, atau ada disebut itu dikira riya tapi itu enggak gitu. Contohnya kita dalam dalam hadis tilka ajilu busrol mukmin, itu adalah sebuah kabar gembira yang disegerakan kepada mukmin. Artinya apa? Misalkan dia melakukan sebuah amal gitu ya, ada sahabat Rasul melakukan sebuah amal sehingga dia beramal terus sahabat yang lain mengikuti, maka amal Rasul itu dipuji gitu ya. Pujian itu adalah sebuah kabar gembira yang disegerakan, dan ketika itu dapat ya, dan dari amal itu dia banyak orang mengikuti, maka dia jadi sumber inspirasi kebaikan, sumber inspirasi orang beramal. Maka itu dia mendapat pahala ya, seperti orang yang mengikutinya, followernya, tanpa mengurangi pahala para follower. Itu penting di situ. Jadi itu ketika kita beramal saling memuji ya dari sesama muslim, itu bukan berarti dia riya, enggak, tapi memang dia beramal karena Allah Ta'ala, dapat pujian, dan itu sebuah kabar gembira yang disegerakan. Berikutnya hadis ya, hadis Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana aghnas syurakai anisyirk man amila amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu. Aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan persekutuan. Barang siapa mengerjakan suatu amal dengan dicampuri perbuatan syirik kepadaku, maka aku tinggalkan dia, tidak aku terima amal syiriknya itu. Hadis riwayat Muslim. Jadi di sini dikatakan dari hadis Rasul ya, ana aghna asyuraka. Jadi aghnanya itulah makna asma Allah ya, Allah al-Ghani, maha kaya.
Jadi karena Allah Maha Kaya, Allah nggak butuh sesuatu persekutuan. Jadi Allah nggak butuh kalau manusia sesekali satu saat bisa sendiri, tapi pada hakikatnya manusia butuh sekutu, butuh bantuan, penolong gitu. Nah, tuh. Berikutnya agana syuraka anis syirk, dari kesyirikan. Man amila amalan asyrok ma'i fi. Jadi barang siapa melakukan suatu amal di mana ada unsur ya asyroknya, persekutuannya, ya. Taraktuhu wasirku. Jadi ini nakirah juga, ya. Allah akan meninggalkan, taraktuhu wasirku, meninggalkan si hamba itu dan bersama kesyirikannya. Inilah yang sejalan dengan hadis yang masyhur tadi, yang amal jihadnya, amal ngajinya, amal baca Qur'annya, amal sedekah atau dermawannya itu dikembalikan sama dia dan gak dapat apapun dari Allah, bahkan mendapatkan azab. Gitu. Taraktuhu wasirruhu. Dan tadi yang dia menikmati dosa ketika menikmati riya di tengah perjalanan, gitu ya. Tadi tambahannya. Maka ketika pendapat pertama ya, itu yang Imam Ahmad dan Ibnu Rajab gitu. Jadi nggak berpengaruh, karena yang berpengaruh adalah di awalnya, ya. Tetap dapat pahala. Di awal ya, maka yang di akhirnya yang dapat dosa. Maka di sini yang dilihat pendapat kedua, kalau satu kesatuan ya, kalau satu kesatuan ibadah, maka dia berdosa atau batal gitu ya. Sekarang kita sholat subuh 2 rakaat. Yang pertama lillahi ta'ala, yang kedua pengen dilihat, dibagusin. Maka dia telah tercampur ya. Satu kesatuan. Berikutnya terpisah. Misalkan ngajinya ada rentetan ngaji 5 hari gitu ya. Nah, hari pertama, kedua, 3 oke, 4 ke 5 tercampur dengan riya. Maka 4 5-nya itu dosa gitu ya. Satu hari pertama, 2, 3-nya diterima. Itu kalau terpisah. Untuk di tengah proses beramal. Ya, selanjutnya hadis ketiga ya. Diriwayatkan oleh Abu Sa'id radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum 'indi minal masihid dajjal?" Qalu bala, qala ashirkul khawi yaqumu ar-rajulu fayusalli fayuzayyinu salata lima yara min nadhari rajulin ilaih. Maukah kamu aku beritahu tentang sesuatu yang lebih aku khawatirkan menimpa kalian daripada Al-Masih Ad-Dajjal? Para sahabat menjawab, tentu wahai Rasulullah. Beliau pun bersabda, syirik tersembunyi, yaitu ketika seseorang berdiri melakukan sholat, dia berperindah sholatnya itu karena mengetahui ada orang lain yang memperhatikannya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi sini ukhbirukum bima huwa akhwafu. Ya, dikabarkan pada kalian akhwafu dari kata khauf ya, yang dikhawatirkan, lebih dikhawatirkan, akhwafu. Apa yang dikhawatirkan? Ya, alaikum indi minal masihid dajjal. Yang lebih dikhawatirkan dari Masih Ad-Dajjal. Padahal ya, Masih Ad-Dajjal itu sebuah fitnah terbesar ya, yang tidak pernah ditimpakan manusia kecuali Masih Ad-Dajjal itu. Tapi kenapa kok Rasul lebih takut dari itu?
ternyata jawabannya ketika ditanya, bala, iya, tentu Rasul. Asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Nah, syirik tersembunyi itu jadi sebuah kekhawatiran yang Rasulullah lebih khawatir daripada Masih Dajjal. Kalau Masih Dajjal itu terlihat fisik, tapi juga nanti belakangan banget. Misalkan Rasulullah kan sudah 1400 tahun yang lalu ya, hampir 15 abad lalu gitu ya. Jadi selama rentang itu kan Dajjal belum muncul. Tapi selama rentang itu syirik khafi sudah ada. Jadi rentang waktunya jauh lebih lama dan jauh lebih melekat ke seluruh personal mukmin. Itu makanya Rasul khawatirkan syirik khafi, asyirkul khafi ini atau riya. Di mana kita beramal, tapi bukan ngarepin pahala dari Allah, tapi ngarepin pujian dari manusia. Itu makanya disebut al-akhwafu alaikum, lebih dikhawatirkan pada kalian semua. Ya. Terus yaqumur rujul fayusillu fayusolli fayuzayyinu. Yuzayyin itu apa? Diperbagus, dicakepin. Yang aslinya enggak begitu, tapi karena ada sesuatu yang ingin dilihat, ingin dapat pujian, maka yuzayyin, dihiasi, dibagus-bagusin, dicakep-cakepin demi pujian, demi dilihat. Padahal yang orang yang diharapin belum tentu ngeliat juga gitu ya. Kasihan juga ya gitu. Sabar. Gitu. Jadi ketika pengen dilihat calon yang diincer gitu ya, misalkan ternyata calon yang diincer maunya sama orang lain gitu kan. Sedih bener kayak gitu si jomblo ini gitu. Makanya lillahi ta'ala fayuzayin sholatahu lima yara. Jadi udah sholatnya dicakep-cakepin karena lima yara min nadhari rojul, karena dia tahu ya ada yang melihat, ada yara min nadhar rojul, makanya ada orang yang melihat sholatnya gitu ya, karena ada petinggi, karena ada sesuatu atau ada orang yang ingin kita dapati pujiannya gitu. Maka fayuzayyin, diperbagus. Ini fatal nih akibatnya, apalagi terkait dengan ubudiyah ya. Karena ubudiyah itu yang kita ghairu mahdo aja kita jangan, apalagi yang terkait yang mahdo, yang ubudiyah. Ini yang penting sekali. Nah, terus ada pertanyaan, bagaimana taubat dari syirik asgor ini atau riya? Diterima nggak taubatnya? Terima. Ada dua pendapat ya, jadi khilaf. Pertama diterima berdasarkan hadis ya sahabat Hakim. Jadi ketika sebelum masuk Islam dia seorang musyrik gitu ya, maka ketika dia waktu musyrik dia sering beramal, bersilaturahim, bersedekah. Maka ketika dia masuk Islam dia bertanya pada Rasul bagaimana amal-amal dia ketika waktu sebelum masuk Islam. Maka kata Rasul, aslamta ya alama aslafat ya aslafta ya Hakim ya Hikam, nama sahabat Hikam. Kenapa? Karena jadi dia masuk Islam bersama dengan amal-amalnya. Jadi di sini ketika kalau dosa benar-benar musyrik itu aja bisa diterima ya setelah dia masuk Islam, apalagi dia yang sifatnya syirik asgor. Di sini maka pendapatnya dia taubatnya diterima kembali ya amalnya. Terus pendapat kedua ditolak. Artinya ditolak, artinya pahala nggak balik gitu ya.
Jadi ya tobat, tapi ya ketika tobat ya udah pahalanya kan amalnya itu karena amalnya itu nggak ada. Karena ketika dia beramal dari awal sampai dia selesai itu bukan karena Allah Ta'ala. Maka ketika bertobat, ya mungkin dia dapat pahala tobatnya, tapi pahala amal yang udah kelar itu udah contaminated itu istilahnya. Sudah ya kotor gitu ya. Udah penuh dengan kesyirikan atau riya. Jadi teman-teman ngarapinya yang mana nih pendapatnya? Ditolak apa diterima gitu ya. Kayak lagi mau nembak calon ya, jodoh gitu ya. Diterima ditolak gitu ya. Nah, di situ ini khilaf yang terjadi karena ini masalah akidah. Tapi ala kulli hal prinsipnya Allah Maha Pengampun ya. Kita coba aja ikhtiar lah. Tobat kali aja kan pahala yang pernah mungkin kita lakukan, kita merasa riya ya diterima. Kita nggak tahu kan. Ya coba aja. Ya makanya kalau dari anak preferensi ya insya Allah bisa diterima kalau kita tobat sungguh-sungguh dan terus memperbaikilah setiap amal yang kita lakukan. Itu terkait dengan taubat dari syirik asghar. Nah, sekarang bagaimana tips-tips ya? Nih. Tips-tips supaya atau bagaimana cara kita terhindar dari riya. Yang pertama, yang pasti kita mohon sama zat yang mengendalikan hati kita. Ya muqabbal qulub sabit qalbi ala dinik. Kita harus minta dulu sama Allah. Allah yang memberikan hati kita, Allah yang menggenggam nyawa kita, menggenggam jiwa kita dan mengendalikan itu ya. Maka ini kita nggak akan mungkin selamat dari riya kecuali dikehendaki oleh Allah. Nah, makanya kita minta sama Allah supaya kita diselamatkan dari syirik. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika. Ya. Dilindungi oleh Allah dari kesyirikan. Apa ya? Wa ana a'lam ya. Wastaghfiruka wa mimma wala a'lam, dan di astaghfir artinya diampuni ya. Kalau kita melakukan riya ya, sesuatu yang kita nggak ketahui. Jadi intinya kita mohon sama Allah dijauhkan dari riya, dari apa yang kita sengaja atau tidak sengaja. Kita doa sama Allah, mohon sama Allah supaya amal kita diterima, supaya kita setiap melakukan sesuatu yang ngaji, ya berinteraksi, bermuamalah, ya terus juga sedekah, terus juga posting di sosmed gitu ya, atau bekerja setiap hari atau kuliah itu lillahi ta'ala, supaya amal kita nggak hangus. Kan sayang, kita udah capek-capek gitu ya. Jadi dari sekian amal kita seumur hidup ya, karena nanti sama Allah kan disortir ya. Dipilah-pilih lagi mana yang noda-noda disisihkan, maka Allah hanya menerima yang bersih, yang baik, yang suci. Hanya benar-benar lillahi ta'ala. Makanya kalau kita berusaha jujur pada diri sendiri, seberapa banyak sih amal yang bisa, yang benar-benar tulus, yang suci diterima oleh Allah Ta'ala. Dari 100% nih, berapa persen yang benar-benar bersih karena Allah Ta'ala. Nah ini jadi muhasabah buat kita nih. Kalau misalkan kira-kira kayaknya 99% nih riya semua gitu kan, bahaya banget gitu ya. Kita perbaiki lagi, kita istighfar, kita perbaiki amal. Dari caranya, tata cara niatnya, seterusnya. Dari niat dulu yang pasti, supaya jangan sampai salah. Jadi maka kita doa terus, minta sama Allah supaya jangan mudah terhinggap oleh riya. Kalau bersih dari riya nggak mungkin juga, karena kita manusia biasa gitu ya. Kecuali kayak para nabi dan rasul kan maksum ya, hatinya aja tuh perasaannya, ucapannya semua dijaga oleh Allah karena maksum. Tapi kalau kita semua yang bukan maksum, ya itu doa terus, usaha terus sampai kita dipanggil oleh Allah Ta'ala. Nah setelah doa,
Berikutnya kita apa namanya? Ini penuh ya udah. Setelah doa maka kita merenungi setelah doa ini kita latihan, exercise, latihan supaya amal apapun itu karena Allah Ta'ala. Misalkan Kang Ilham habis dapat bonus 20 juta dari pabrik gitu ya. 20 juta. Nomor sepatu berapa? 20 juta won gitu ya. Terus sedekah Masjid Al-Falah gitu ya. 100.000. buat beli bakso doang ya. Nah, oke, dikasih tahu ke jamaah ini, oke, Ilham sedekah 1 juta. Gitu. Tapi di belakang sedekah 19 juta. Nah, gitu. Exercise gitu. Exercise latihan nih supaya oke, kita siarnya yang kecil aja. Supaya ini titik aman gitu ya. Titik aman dalam arti kita perlu siar. Sekarang kalau kita nggak siar, orang tahu dari mana IKMI, bener nggak? Masjid Al-Falah tahu dari nggak ada yang tahu. Perlu siar, perlu diposting, perlu diberitakan, perlu di live, perlu. Kalau kita menang baik nih gitu ya, sembunyi-sembunyi gitu, siapa yang tahu jamaah Masjid Al-Falah atau IKMI, nggak ada yang tahu kan? Perlu siar, perlu usaha supaya umat ini tahu. Tinggal yang penggerak-penggerak yang muharik-muhariknya ini harus ikhlas. Tadi contoh aja ya, misalkan sedekah 1 juta, tapi yang di balik layar misalkan jauh lebih besar. Terus supaya apa? Supaya menjaga-jaga supaya apa namanya? Menjaga keikhlasan. Jadi kata Rasul ya, kalau kita memang bisa beramalnya nggak ada yang tahu, hanya Allah masih tahu, itu lebih baik. Artinya dibanyakin hal yang seperti itu supaya lebih aman ya dari riya. Meskipun kita nggak boleh juga memisahkan diri dari jamaah, dari kerumunan, pokoknya semua beribadah sendiri aja. Jamaah juga kagak, salah juga gitu. Justru jamaah diperintahkan Rasul. Ya, jamaah supaya ada siar Islam, rame, masjid makmur, yang ngaji bareng gitu ya. Bantuin Kang Ilham meramaikan IKMI gitu ya. Ajak teman-teman pekerjanya gitu. Insya Allah dapat tadi pahala orang yang jadi follower, dapat cipratan embernya gini. Follower dapat pahala dari banyaknya follower kita. Ini follower dalam arti ngikutin amal ya, bukan follower di sosmed, bukan. Gitu. Nah, berikutnya setelah doa, setelah kita latihan, maka ketiga adalah kita merenungi ya, merenungi kehidupan orang yang ria baik dunia atau akhirat. Kalau di akhirat udah pasti ini tadi, yang pelaku jihad palsu, ilmu palsu, dermawan palsu, nah neraka udah pasti. Ya, bahayanya atau bayanginnya yang nggak ada yang sanggup. Di dunia apa akibatnya kalau ria? Gelisah. Gelisah kenapa? Gelisah karena yang paling simpel. Posisi sesuatu ngarepin nge-like. Ya dikit-dikit buka lagi, cuma 1-2 yang nge-like gitu kan. Apa yang salah ya, ada yang kurang ya, diperbaiki lagi, diulang lagi gitu. Gelisah karena yang diharap manusia. Atau yang diharap pujian, padahal suara pujian, suara cacian, suara bulian itu ya sama-sama suara. Kalau di fisika yang teman-teman belajar dulu waktu SMP SMA, ya sama-sama gelombang suara, nggak ngepek bro. Ya, bener nggak? Cacian, pujian, sama-sama gelombang suara, nggak ngaruh ke kita. Apalagi nggak ngaruh terhadap amal dan dosa. Tapi kita akan ngaruh kalau kita ngarepin gelombang suara pujian tadi. Jadi antara cacian, pujian, sama gelontang panci suara di dapur sama-sama gelombang suara, nggak ngepek bro. Gitu. Itu pentingnya kita memahami hakikat atau makna dari konsep ria itu seperti apa. Jadi setelah berdoa, latihan, terus juga merenungi kehidupan dunia dan akhirat gara-gara ria. Dan keempat, kita bagaimana merenungi juga
gini, merenungi sesuatu ataupun yaitu tadi pujian dari harapan orang yang ingin kita dapati pujian. Padahal kalau kita beramal nih, cuma pengen dapat pujian atau dapat sesuatu gitu ya. Ya terus showat gitu kan, nggak ada apa-apa lagi. Karena kita ibadah karena perintah Allah, tapi kok pengen dapat pujian dari manusia. Kita jaka sembung bawa golok. Gitu. Kalau mau nyambung ya sholat diperintahkan Allah, maka harus dapat sesuatu atau berharap sesuatu dari Allah. Itu baru nyambung. Kalau kita ibadah ngaji itu ya bersiar, tapi karena supaya dapat like-nya banyak, subscribernya banyak, followernya banyak, maka nggak nyambung jadinya. Ibadah karena diperintahkan siapa, tapi ngarepnya dari mana? Gitu. Nah itu terkait dengan bagaimana kita tobat dari riya, dan juga terakhir itu bagaimana tips-tips kita menjaga diri dari riya. Ya itu terkait dengan bab penjelasan tentang riya, bab ma jaa fi riya gitu ya. Semoga bermanfaat bagi kita semua, untuk anak pribadi khususnya, dan juga bagi rekan-rekan majelis taklim Masjid Al-Falah IKMI. Teruslah kita berlatih diri supaya segala amal kita ya, hanya ingin ya, mendapat balasan dari Allah Ta'ala, supaya kita bisa mampu liko ya, ketemu dengan Allah, melihat wajah Allah gitu ya. Itu yang ingin kita harapkan. Setinggi-tingginya balasan yaitu melihat wajah Allah di surga, di jannahnya insyaallah. Gitu ya. Alhamdulillah fala takuna tarin. Kebenaran itu datang dari Allah Ta'ala, dan kekhilafan, kekurangan, kesalahan dari saya pribadi. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsira atas